Halo hiring partner yang terhormat, para instruktur, dan juga para teman-teman semuanya. Terima kasih atas waktunya. Kami dari tim Quarantine Tracker. Quarantine Tracker adalah sebuah aplikasi untuk mempermudahkan proses karantina untuk calon peserta karantina. Pendorong aplikasi kami ialah masih adanya orang yang bisa melewati proses karantina wajib. Dikarenakan pendataan yang masih menggunakan tulisan tangan, masih banyak celah yang bisa dilakukan orang-orang untuk tidak mengikuti karantina wajib. Jadi, dengan aplikasi ini, kami berharap bisa mempermudah proses karantina untuk para calon peserta karantina. Karena seluruh pendataan dilakukan secara digital, seluruh aktivitas tercatat dan bisa terlihat di aplikasi CMS. Selain itu, dengan digitalisasi proses ini, kita bisa mengurangi kontak fisik dan mengurangi ketergantungan kita kepada kertas. Sebelum kita melakukan demo dan testing, perkenalkan tim kami, mulai dari saya, Gustanto. Background saya adalah IT. Di proyek ini, saya berperan sebagai full stack developer, dan fokus saya ada di database dan server. Perkenalkan, nama saya Noval Zudi, background saya adalah ekonomi syariah, dan di proyek kali ini saya bertugas untuk membuat laman CMS, khususnya di bagian templating dan membuat main feature menggunakan React.js. Perkenalkan, nama saya Santo Margin Manurung, background saya computer engineering. Di proyek kali ini saya bertugas sebagai backend developer yang saya bertanggung jawab pada testing server. Perkenalkan, nama saya Denis Irawan. Background saya adalah arsitek lanskap. Di proyek ini saya berperan sebagai full stack developer. Di sini saya bertanggung jawab membuat mobile client untuk staff menggunakan React Native. Perkenalkan, nama saya Farul Arifin. Background saya adalah bisnis informatika. Di proyek ini saya berperan sebagai full stack developer dan saya bertanggung jawab untuk membuat mobile app untuk user menggunakan React Native. Perkenalkan, nama saya Aidi Sutrisno. Background saya sebelum ini adalah lulusan SMA. Pada proyek kali ini, saya berperan sebagai full stack developer yang berfokus pada CMS admin pada bagian filtering, paging, styling, layouting, serta deploying. Baik, sebelum kami melakukan demo pada aplikasi, terlebih dahulu kami akan melakukan testing pada server. Testing yang kami gunakan adalah Jest. Di sini ada 91 tes yang kami ujikan pada server dan dapat kita lihat di sini kami mendapatkan 95% coverage yang berarti server berjalan dengan baik dan berfungsi dengan optimal dan sesuai dengan apa yang kami inginkan. Untuk skema karantina, saat calon peserta karantina mendarat, kita dikumpulkan di hall untuk mengisi EHC di aplikasi Peduli Lindungi yang mencantumkan lokasi keberangkatan, ketibaan, dan beberapa informasi lainnya. Setelah itu, kita diarahkan ke meja interview, di mana kita akan dibagikan tempat karantina berdasarkan status kita di luar negeri, antara pelajar, tenaga kerja, atau pelancong. Setelah melewati custom dan baggage claim, calon peserta diarahkan ke pintu keluar bandara untuk masuk ke bus Wisma Atlet atau mobil hotel. Jika peserta ke Wisma Atlet, setibanya di Wisma, peserta akan di-briefing oleh Satgas tentang karantina yang akan dijalankan oleh calon peserta karantina. Lalu, calon peserta diarahkan ke meja pendaftaran untuk dibagikan kamar dan dilanjutkan dengan swab pertama pada hari keberangkatan dan juga tes kedua pada H-2 sebelum kepulangan. Jika ditemukan ada yang positif selama karantina, pihak tenaga kesehatan akan datang untuk menjemput peserta dan memindahkan ke tempat yang telah ditentukan. Terakhir, peserta akan diperbolehkan keluar dari karantina jika sudah menyelesaikan karantina dan mengantongi hasil tes negatif selama 2 kali. Baik, kali ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana program kami bekerja di mobile dari sisi client user ataupun client staff. Oke, berikut adalah tampilan dari mobile app client, di mana sebelah kiri adalah user dan sebelah kanan adalah staff. Pada bagian user diminta untuk melakukan registrasi terlebih dahulu. Berikut adalah halaman di mana user berhasil sign in, di mana di sini user dapat mendaftar karantina dengan mengklik tombol New Quarantine. Nah, untuk mendaftar karantina, user diminta untuk melakukan input data berupa tempat dari mana dia datang dan di mana dia tiba. Berikut adalah halaman detail quarantine, di mana di sini terdapat status user, nama user, dan QR code, di mana QR code ini yang nantinya akan di-scan oleh staff seperti terlihat pada video di sebelah kanan, dan akan ditampilkan data-data user seperti berikut, di mana saat status sudah sesuai, maka staff akan melanjutkan prosedur dengan mengklik tombol Proceed Next Step. Nah, maka otomatis pada halaman user akan terupdate status jadi interview. Setelah user melakukan interview, maka staff akan men-scan kembali QR code user. Dan di sini staff akan memasukkan lokasi di mana user akan karantina dan tanggal berapa user akan selesai karantina.
Oke, setelah proses berhasil, maka pada halaman user akan terupdate status menjadi interviewed dan tempat karantina, serta waktu di mana user selesai karantina. Setelah selesai dari interview, peserta akan diarahkan ke pintu keluar bandara, di mana barcode akan di-scan oleh Satgas, dan dipastikan masuk oleh driver transportasi karantina dengan proses scan barcode. Setelah tiba di Wisma Atlet atau hotel, Satgas akan meng-scan barcode untuk membagikan kamar dan juga memastikan peserta memasuki fasilitas karantina. Saat sudah dibagikan kamar, peserta akan melaksanakan swab pertama di hari kedatangan. Dilanjutkan swab kedua pada H-2 kepulangan dan diverifikasi oleh tenaga medis. Jika ditemukan ada yang positif COVID, dengan aplikasi ini, nakes dengan mudah bisa men-scan barcode peserta dan mengirimkan data tentang lokasi juga detail data pasien terdampak COVID ke pihak ambulans. Jika hasil swab 1 dan 2 adalah negatif dan sudah menjalani semua proses karantina, pihak Satgas Wisma atau hotel bisa mengeluarkan peserta dengan cara men-scan barcode peserta tersebut. Adapun dari laman CMS, ada beberapa fitur yang kita sematkan. Yang pertama ialah kita menampilkan seluruh histori dari update status yang user ubah setiap kali dia datang sampai dengan di karantina. Kemudian di sini juga kita ada fitur search by email untuk user dan juga ada search untuk staff yang melakukan update statusnya. Misalnya kita di sini mencari user Finalos seperti yang tadi didemokan. Kita lihat di sini kita mendapati data user, kemudian kita juga mendapati data sampai dengan dia di karantina. Adapun menu untuk berikutnya ialah staff menu. Jadi di sini kita bisa menampilkan seluruh staff yang ada beserta role-nya masing-masing. Kemudian kita juga bisa menambahkan staff yang baru. Lalu staff yang sudah existing juga kita bisa lakukan edit. Ada yang bisa kita rubah di sini. Nah, kemudian kita juga ada menu lokasi di sini. Kita bisa melihat seluruh lokasi yang dijadikan tempat untuk karantina. Ada 2 tipe, yaitu Wisma dan tipe hotel. Nah, kita juga bisa melakukan penambahan lokasi baru, nama tempatnya apa, alamatnya di mana, dan tipenya apa, Wisma atau hotel. Demikian fitur-fitur yang ada di CMS Quarantine Tracker. Oke, saya akan menjelaskan workflow aplikasi Quarantine. Di sini terdapat 4 entitas, yaitu 1 server dan 3 klien, di mana dari 3 klien tersebut terdiri dari 1 klien CMS untuk admin dan 2 klien mobile untuk staff dan untuk user. Pada bagian user, saat user melakukan input, data akan dikirim ke database melalui server. Lalu user akan menerima data balikan sebuah QR code. Nah, QR code ini yang nantinya akan di-scan pada klien mobile staff. Pada saat QR code di-scan oleh staff, maka aplikasi akan menerima data user termasuk status terakhir user. Jika status user sesuai, maka staff akan mengupdate data user di database melalui server. Nah, proses-proses tersebut akan terekam pada klien CMS admin di tabel history. Selain dapat melihat tabel history pada klien CMS admin, juga dapat melihat daftar staff, menambah staff, mengedit role staff, dan dapat menambah lokasi karantina. Teknologi yang kita pakai di backend ialah Express.js sebagai web service, Postgres dan SQLite URM untuk database, JWT atau JSON Web Token untuk keperluan autentikasi user, Jest digunakan untuk testing, NodeMailer untuk pengiriman email, dan Heroku untuk deployment server. Terdapat 2 framework yang kami gunakan dalam proyek ini, yaitu React Native untuk klien mobile dan React untuk klien CMS. Untuk klien mobile, CSS framework yang digunakan adalah native base. Sedangkan untuk klien CMS, CSS framework yang digunakan adalah Bootstrap dan Core UI. Untuk navigation dan routing system, klien mobile menggunakan React Navigation, sedangkan klien CMS menggunakan React Router. Untuk state management, kedua klien menggunakan Redux. Dan untuk menghubungkan klien dengan server menggunakan Axios. Deployment untuk klien mobile menggunakan Expo, sedangkan untuk klien CMS menggunakan Firebase. Sekian presentasi dari tim Quarantine Tracker. Terima kasih atas waktunya. Jika ada pertanyaan, silakan disampaikan kepada kami. Terima kasih.